Salam sejahtera. Saya harap Bapak Ibu kita semua tetap sehat dan penuh dengan semangat. Dan tentu juga tidak lupa untuk kita pakai masker setiap kita beraktivitas. Cuci tangan selesai beraktivitas. Dan juga jaga jarak. Ya, semua ini kita lakukan demi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kepedulian kita terhadap kesehatan sesama kita. Mari kita masuk dalam saat teduh, saya ajak dan mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih, kami bersyukur cinta kasih Tuhan di kehidupan kami. Saat ini kami mohon berkat Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah merasakan ditolak, mendapatkan penolakan, atau apa yang menjadi keinginan kita tidak terkabulkan atau tidak didukung oleh orang lain? Pernah ya kita, gimana rasanya? Tidak enak pasti. Anak muda nembak seorang perempuan, awalnya semangat, ketika ditolak, wah, seakan-akan dunia hancur. Tidak hanya anak muda, bisa juga kita yang tengah berharap mendapat bantuan dari rekan teman, usaha yang gagal, kita coba pinjam, kita berharap dapat pinjaman dan ternyata tidak ada yang mau. Ditolak, tidak dikabulkan. Rasanya tidak menyenangkan. Nah, dalam kehidupan kita beriman, kita juga bisa merasakan seakan-akan apa yang kita serukan kepada Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana kita mensikapi semua ini? Apakah lalu kemudian kita pilih undur diri, tidak mempercayai Tuhan? Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari seorang perempuan Kanaan. Matius pasal 15. Akan saya bacakan secara khusus pada ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita baca teks ini secara utuh, dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, kata-kata ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak terjadi dengan tiba-tiba begitu saja. Tapi ada sebuah proses yang menurut saya tidak mudah yang harus dihadapi oleh seorang ibu ini. Ketika dia mendapati anaknya sakit, lalu kemudian dia mendengar kabar Yesus datang dan dia meyakini bahwa Yesus bisa menolong menyembuhkan anaknya, dan dia paham dia seorang perempuan dan tentunya juga dia bukan komunitas atau bagian dari orang Israel atau kaum Yahudi. Ada ungkapan yang jelas di situ yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus di ayat yang ke-24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi Tuhan Yesus sendiri menyampaikan
apa yang Tuhan Yesus kerjakan saat itu kepada perempuan itu. Dan memang konsep yang ada di orang Israel pada saat itu, konsep mesianis itu hanya untuk dirinya, kelompoknya, sukunya. Di luar itu terabaikan. Dan kita melihat perempuan ini, ibu ini, memperlihatkan kegigihan yang menurut saya layak untuk kita ikuti pada saat ini dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus menjawab demikian, perempuan ini pun terus berupaya untuk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan Yesus pun juga tidak segera sebenarnya untuk menjawab. Bahkan jawabannya adalah tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini kita lihat sikapnya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Betapa kita melihat perjuangan yang gigih, perjuangan yang tulus penuh dengan kerendahan hati. Dia mendudukkan dirinya seperti anjing yang cukup hanya memungut remah-remah yang jatuh, dan itu pun sudah menjadi berkat yang begitu dia dambakan dalam hidupnya. Dan inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus merubah sikapnya, dan akhirnya kemudian berkenan memberikan berkat kepada perempuan tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh perempuan itu. Gigih, penuh dengan perjuangan untuk memperjuangkan hidup kita terus berada dalam sebuah kebaikan, memperjuangkan cinta kasih untuk terus ada dalam kehidupan kita. Dan di sini, di saat kita dihadapkan dengan pandemi COVID, banyak hal yang kita alami dan juga dialami oleh sama kita. Kesulitan-kesulitan yang mungkin sulit untuk diurai karena situasi-situasi yang bertubi-tubi. Satu belum selesai, muncul lagi. Mari kita perlihatkan kegigihan dalam kita untuk terus menghadirkan cinta kasih Tuhan dan memohon kepada Tuhan dan meyakini Tuhan memampukan kita. Gigih itu juga berarti kita terus berkreatif. Bagaimana kita juga mensikapi, mensiasati hidup yang sedang kita jalani saat ini. Kita ikuti keteladanan perempuan ini. Kita perlihatkan hidup yang gigih memperjuangkan cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami bersyukur ya Allah. Kami sadar bahwa hidup ini pasti akan banyak hal yang kami jumpai. Tidak mungkin kami terbebas dari situasi-situasi yang bisa kami hadapi di setiap hari. Disinilah ya Tuhan, kami meyakini penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh gigih menjalani hidup, memperjuangkan cinta kasih dan gigih dalam mensiasati, mensikapi hidup ini dengan berbagai kreativitas. Tuhan berkati kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.